Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan usia yang panjang, masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Mari kita syukuri nikmat-nikmat Allah ini dengan cara mari kita memperbanyak beribadah kepada Allah. Kita tingkatkan keilmuan kita agar ibadah-ibadah yang kita lakukan, semua aktivitas, ucapan dan perbuatan semoga sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan kita dimudahkan untuk terus bersolawat. Semoga anggota tubuh kita juga dimudahkan untuk terus mengikuti suri tauladan ajaran-ajarannya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih waris kita. Ya, mungkin lebih tepatnya ini adalah pelatihan waris, Pak. Karena kita bikin ada beberapa sesi yang kita peras ya. Kenapa ini? Hah? Nah. Nah. Longgar. Lanjut aja. Dah. Nah. Harus diganjel. Ya. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan ya kewajiban kita untuk mempelajari ilmu waris ya. Jadi di antara kewajiban kita Bapak Ibu sekalian adalah mempelajari ilmu waris.
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas. Ya, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Dan perintah dari Allah ini, ya, perintah dari Rasulullah ini, selagi tidak ada hadis lain yang menunjukkan makna selain wajib, ya, maka hukumnya adalah wajib. Al aslu fil amri lil wujud, ya, hukum asal dari sebuah perintah artinya adalah wajib. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sesi yang kedua, ya, dari rukun-rukun waris. Jadi rukun-rukun waris ini Pak ada 3. Yang pertama adalah pewaris, yang kedua adalah harta waris, dan yang ketiga adalah ahli waris. Jadi belajar waris itu terkadang sulitnya itu bukan pada hitungan-hitungannya, ya. Sulitnya bukan pada menentukan bagian masing-masing, tetapi justru sulitnya itu dikarenakan kita tidak tahu dasar-dasar ilmu waris, ya. Jadi kesalahan-kesalahan di masyarakat justru malah kesalahan-kesalahan yang disebabkan karena kita sama sekali dari kecil tidak pernah belajar waris, sehingga ada istilah-istilah dalam waris yang kita keliru dalam memahaminya, sehingga terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam pembagian harta warisan. Ini rukun waris, harta waris itu tidak bisa dibagi kecuali 3 rukun waris ini sudah terpenuhi. Ya, jadi jangan sekali-kali kita mengotak-atik, ya, harta warisan kecuali 3 rukun ini sudah terpenuhi. Yang pertama harus ada pewaris, kemudian harta waris, dan yang ketiga adalah ahli waris. Nah, ini dalam memahami 3 ini juga terkadang banyak yang keliru, ya. Contohnya antara pewaris dengan ahli waris. Banyak yang tidak bisa membedakan antara pewaris dengan ahli waris, ya. Pewaris itu kira-kira yang meninggal atau yang masih hidup Pak? Yang meninggal. Padahal banyak orang yang menerjemahkan wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris atau ahli waris. Pewaris. Kalau pewaris berarti ulamanya meninggal dulu, nabinya masih hidup dong, ya. Banyak kesalahan dalam penerjemahan, ya. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama adalah ahli warisnya para nabi. Harusnya penerjemahan yang lebih tepat itu seperti itu, ya. Jadi membedakan antara pewaris dengan ahli waris saja kalau salah ini bisa berakibat fatal. Nah, apalagi kemudian kita akan mengenal lebih jauh tentang pewaris. Siapa itu pewaris? Pengertian pewaris adalah orang yang wafat, ya. Orang yang sudah meninggal dan hartanya harus dibagi waris. Nah, kita banyak temui di masyarakat orang-orang yang pewarisnya belum meninggal, orang tuanya belum meninggal, ayah ibunya belum meninggal, tapi sudah bagi-bagi hartanya, ya, sudah kumpulin anaknya. Nah, kamu anak pertama, kamu dapat rumah yang di sana. Anak kedua, kamu dapat tanah yang di sana, ya. Padahal orang tua belum meninggal. Padahal pewaris belum meninggal. Padahal syarat dalam pembagian warisan, pewaris ini syaratnya harus wafat dulu Pak, baru hartanya bisa dibagi waris, ya. Nah, ini juga timbul karena kerancuan Pak. Bahasa Indonesia ini termasuk bahasa yang semi-semi Arab. Jadi ada sekitar 3.000-an kosakata bahasa Arab atau mungkin lebih yang berasal dari bahasa Arab. Ada ribuan kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Nah, ketika kata bahasa Arab ini masuk ke dalam bahasa Indonesia, itu tidak selalu maknanya 100% persis plek seperti bahasa Arabnya.
Ya. Jadi jangan mentang-mentang ini bahasa Arab, ini berarti maknanya sama persis. Nggak harus. Ya. Kita harus cek dulu, kita harus teliti dulu. Ya. Nah, di antaranya adalah waris. Ketika kita memahami makna waris dalam bahasa Arab, itu ternyata berbeda dengan makna waris dalam bahasa Indonesia. Kalau ada kakak kelas lulus sekolah, Pak, biasanya bajunya kan sudah nggak dipakai lagi, kemudian diwariskan kepada adik kelasnya. Nah, itu apakah dalam Islam itu termasuk warisan atau bukan? Padahal kita menggunakannya istilah, ini saya wariskan baju saya, ini saya wariskan buku saya wariskan sepatu saya untuk adik kelas. Padahal adik kelas bukan keluarga kita. Nah, ini kita menggunakan istilah warisan, ya sah-sah saja kalau yang kita maksud adalah bahasa Indonesia. Ya, tapi kalau yang kita maksudnya adalah bahasa Arab, adalah istilah fikih, maka tidak masuk kalau itu sebagai warisan. Nah, kalau bagi-bagi waris di dalam Islam itu tentu yang kita maksud adalah istilah fikih, yang kita maksud adalah istilah syar'i. Maka ketika ada orang tua ingin membagi hartanya dan atas nama warisan, Pak, karena ketika orang tua memberikan harta kepada anak itu kan macam-macam motifnya, macam-macam akadnya, ya. Bisa akadnya adalah hibah, bisa akadnya adalah hadiah, bisa akadnya juga waris, ya. Kalau wasiat tidak boleh, karena orang tua tidak boleh berwasiat harta kepada anaknya, ahli waris, ya. Nah, maka paling tidak itu bisa berubah hibah orang tua ke anak, atau hadiah orang tua ke anak, atau warisan. Yang memungkinkan tiga ini. Nah, ketika biasanya, Pak, kalau orang tua sudah sepuh, orang tua sudah tua gitu ya. Ketika kumpulan anaknya, dia sudahlah saya sudah dapat segalanya, sudah merasakan segalanya, rumah juga tidak mungkin akan dibawa mati, ya. Itu kemudian bagi-bagi harta, itu namanya apa? Apakah itu warisan atau hibah atau hadiah? Nah, ini perlu diperjelas, Pak. Di dalam Islam itu sangat jelas. Setiap yang kita keluarkan dari harta kita harus dipertanyakan itu motifnya apa, itu akadnya apa. Jangan sampai kita melakukan transaksi, melakukan perpindahan harta, mengeluarkan harta, kemudian tidak jelas hartanya apa, akadnya itu apa. Ya, di Indonesia itu ada istilah, ada kondangan, Pak. Kondangan. Kalau kita ada tetangga kita menikah seumpama, kita bawa uang, kita ngamplopin, itu utang atau hadiah, Pak, kira-kira? Hadiah. Tapi kalau ketika kita sedang mantenan, dia nggak datang, kita marah nggak, Pak? Hah? Katanya hadiah, harusnya jangan marah dong. Seumpama kita ngasih nih, kita kondangan, bawa uang amplop ke teman kita yang sedang hajatan, kita bawa uang, ketika kita hajatan dia nggak datang, Pak. Kita marah nggak? Nggak. Ya, alhamdulillah kalau nggak marah. Kalau akadnya adalah hadiah, harusnya nggak marah. Seumpama dia tidak datang ketika kita hajatan, nggak gantian gitu, Pak. Gitu ya. Nah, akad waris itu harus jelas. Nah, ketika ada orang meninggal, ya, baru bisa dibagi-bagi waris, Pak. Orang yang, jadi pengertian pewaris adalah orang yang wafat. Ini kayak di diskotik, Pak. Orang yang wafat dan hartanya harus dibagi waris, harus, ya. Ada kata-kata harus. Jadi apa? Harta yang ditinggalkan seseorang tidak boleh gantung, Pak. Ini ada rumah, udahlah. Ini rumah gimana nih? Gak jelas statusnya, gak boleh. Harus jelas statusnya. Apakah dibagi waris ketika ini, terutama pemilik harta ini sebelum meninggal, ya. Ini rumah mau diapakan? Apakah mau diwariskan atau mau istilahnya ada wakaf keluarga. Terkadang ada keluarga meninggal, orang tuanya pemilik rumahnya ini meninggal,
tidak ingin rumahnya dijual, inginnya rumahnya ini dimanfaatkan anak cucunya, Pak. Nah, ini dalam Islam ada namanya wakaf keluarga, ya. Silakan rumah itu diwakafkan, dimanfaatkan oleh keluarga, anak, cucu dan keturunannya, silakan. Tapi harus jelas, ya harus jelas siapa pengelolanya dan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, itu dimiliki oleh keluarga sampai keturunan-keturunannya. Nah, kemudian pewaris ini ada syarat-syaratnya, Pak. Tidak sembarang seseorang bisa ya mewariskan. Yang pertama syaratnya harus muslim. Jadi kalau seumpama orang tuanya naudzubillah non muslim, apakah itu non muslim dari lahir atau murtad, kemudian anaknya muslim atau ahli warisnya muslim, maka tidak bisa pewaris mewariskan hartanya kepada kita yang kita agamanya Islam. Kemudian syarat yang kedua harus sudah wafat. Ya, jadi kalau pewarisnya belum wafat tidak boleh kemudian dia bagi-bagi harta atas nama harta warisan. Ya, atas nama harta warisan. Tapi kalau atas nama hibah, ya, atas nama hadiah, monggo silakan. Ya. Kemudian yang ketiga syaratnya punya harta. Pewaris harus punya harta. Gimana dia udah ngumpulin anaknya, ngumpulin ahli warisnya, yang mau dibagi apa? Gak ada hartanya. Yang ada hutang. Hutang kira-kira diwariskan nggak, Pak? Ya? Enggak, Pak. Hutang tidak diwariskan. Jadi kalau seumpama almarhum meninggalkan hutang, maka secara hukum fikih tidak bisa diwariskan, tidak bisa dibagi-bagi waris seperti itu. Tetapi seyogianya ya ahli waris ini ya ada yang berinisiatif untuk melunasi hutang almarhum. Kemudian selanjutnya kewajiban. Pewaris ini punya kewajiban, Pak. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama belajar ilmu waris. Jadi kita duduk di masjid ini niatkan, Pak, untuk menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu belajar fikih faraid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul faraidha wa 'allimuhan nas. Pelajarilah kalian ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Jadi kita di sini belajar nanti dengan niat pulang ke keluarga masing-masing, ajarkan kepada keluarga kita. Ya, setidaknya di setiap rumah, di setiap keluarga itu ada yang paham. Ya, ada yang paham sehingga nanti kalau ada yang meninggal tahu bagaimana cara pembagian secara Islam gitu. Karena ini sama-sama fardunya, Pak, sama-sama fardunya seperti kita menjalankan sholat, menjalankan puasa, ya harus sesuai dengan Islam. Dan hukum waris Islam itu bukan alternatif, tetapi memang faridatan minallah, ya sebuah kefarduan dari Allah. Artinya harus dilaksanakan, bukan sebuah alternatif ya, atau jalan kedua gitu. Kalau nggak suka, wah pakai pembagian waris versi hukum positif atau versi hukum adat, tidak bisa. Ini adalah kewajiban fardhu minallah. Kemudian yang kedua, kewajiban kita adalah mengajarkan kepada ahli waris, sebagaimana sabda Rasul, ta'allamul faraidha wa 'allimuhan nas. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkan. Jadi tidak berhenti belajar saja, tidak berhenti kita faham saja, tetapi juga ajarkan, fahamkan kepada keluarga kita. Minimal kepada istri kita, kepada anak kita. Jadi ketika kita meninggal, kita sudah tenang, Pak, sudah menyampaikan kewajiban kita. Kita sudah memahamin kepada istri dan anak kita. Nah, jangan sampai kita meninggalkan mereka dalam kondisi berantem, dalam kondisi rebutan harta warisan. Ya. Kalau seumpama kita sebagai kepala keluarga kemudian menelantarkan keluarga kita dalam kondisi tidak paham dengan pembagian warisan, sebagaimana kita menelantarkan anak istri kita tidak sholat. Biarin dah, mau paham bagaimana cara sholat, mau bisa baca Quran atau enggak, terserah deh. Ini dosa. Ya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, memastikan berjalan. Pastikan bahwa setiap dari ahli waris kita akan melaksanakan pembagian warisan. Ya. Jadi kalau ketika kita masih hidup, kemudian kita kumpulkan anak istri kita kumpulkan keluarga kita, kemudian kita pahamkan, ya, kemudian kita pastikan, nih nanti kamu dapat sekian. Nah, sehingga kita sudah yakin kalau kita meninggal mereka pasti akan melaksanakan. Nah, ini boleh, silakan. Ya, yang tidak boleh, kita belum meninggal udah ditentuin, ini kamu atas nama kamu sekian, atas nama dia sekian. Gitu. Takutnya apa, Pak? Kita tidak tahu aja. Jangan-jangan pewarisnya ini malah meninggal belakangan. Bisa nggak? Bisa. Ya, anak ternyata meninggal duluan atau istri meninggal duluan, bisa jadi. Ya, makanya pembagian waris setelah meninggal. Kemudian hindari bom waktu, Pak. Ini hati-hati. Ini walaupun sepele tetapi bisa menjadi bom waktu. Apa itu diantaranya? Diantaranya adalah wasiat yang keliru. Ini banyak ya dari masyarakat yang keliru dalam memahami wasiat. Ya. Syarat-syarat wasiat, tata cara berwasiat seperti apa. Dan ini banyak terjadi, Pak, di keluarga-keluarga. Terkadang ada orang tua sudah sepuh, ya, tinggal sendiri, setinggal bersama anak bontot, anak terakhir, Pak. Sedangkan kakak-kakaknya ini merantau ke kota, kakak-kakaknya ini sudah sukses, ya. Akhirnya orang tua ini dirawat oleh anak terakhir, Pak. Nah, orang tua mungkin nggak paham tentang warisan, nggak paham tentang wasiat. Akhirnya dia sebelum meninggal, udahlah nak, ini rumah buat kamu saja, ini semua harta ibu atau harta bapak buat kamu saja. Ya, karena kamu kan yang mengasuh ibu, yang bawa ke rumah sakit, ya, yang beliin obat, yang ngasih makan. Udah, ini buat kamu saja semuanya. Ini wasiat, ya, wasiat dari ibu, dari ayah, di rumah buat kamu. Kakak-kakakmu udahlah, nggak usah dipikirin, mereka sudah sukses, mereka sudah punya rumah, gitu ya. Nah, ini termasuk wasiat yang keliru. Kalau nggak segera diluruskan, nggak segera dikelirkan, bisa menjadi bom waktu, Pak. Ya, bisa menjadi bom waktu. Kemudian yang kedua, hibah tanpa saksi dan legalitas. Ya. Hibah itu memindahkan kepemilikan harta kepada orang lain, baik kecil ataupun besar. Hukum asalnya di dalam Islam, hibah itu tidak harus ada saksinya. Hukumnya sunnah, ya. Sebagaimana kita kalau bertransaksi jual beli atau hutang piutang, ada saksinya, ada legalitasnya, itu hukum asalnya sunnah. Ya, tetapi kalau hibahnya ini nilainya besar, kemudian juga menyangkut hak orang lain, Pak, ya, ini berbahaya. Ya, terkadang mungkin, ya, naudzubillah, ada mungkin bapak-bapak yang nikah siri, Pak, nikah siri, punya istri lain, gitu. Nah, kemudian apa? Karena ini istri mudanya, saking cintanya sama istri mudanya, kemudian sedikit demi sedikit hartanya dihibahkan kepada istri mudanya. Nah, ketika suaminya ini meninggal, kemudian istri tuanya mau bagi-bagi waris, datang istri mudanya, Pak. Ya, datang istri mudanya. Ini harta sudah dihibahkan kepada saya. Ya. Harta sudah, rumah ini sudah punya milik saya, tanah di Solo juga sudah punya saya. Loh, dari mana milik saya? Ternyata almarhum suaminya telah menghibahkan kepada istri mudanya. Nah, kalau nggak ada saksi, nggak ada legalitas, itu bisa menjadi bom waktu, Pak. Bahkan kalau ada saksi saja bisa jadi istri tuanya nggak terima, kan? Apalagi kalau nggak ada saksi, nggak ada legalitas. Nah, ini berbahaya, bisa menjadi bom waktu. Ya, dan kebanyakan lagi terjadi di masjid, Pak, atau di musola. Kadang orang, ya, orang tuanya ini sudah menghibahkan musola, sudah mewakafkan musola atau masjid untuk umat.
Udah ini saya wakafkan saja dah. Datang ke pengurus masjid atau pengurus musola, ini wakafin saja, ya, dijadikan musola atau dijadikan masjid atau dijadikan majelis taklim, ya, tetapi nggak ada sanksinya, nggak ada legalitasnya, nggak segera di surat wakafkan. Akhirnya tanah yang dahulu mungkin harganya murah, semakin kesini kan tanah semakin naik atau semakin turun, Pak? Semakin naik, ya, semakin naik. Dahulu yang tanah 1 meter harganya 100.000, sekarang 10 juta. Dulu ahli warisnya nggak ngelirik, Pak. Wah, 100.000 doang, paling kalau dijual cuma dapat 5 juta doang. Sekarang dapat 5 M. Berubah pikiran ahli warisnya. Berubah pikiran. Akhirnya gugat tanah tersebut. Ya, akhirnya menggugat tanah tersebut. Ini bukan wakaf, nggak jadi wakaf, ya. Sudah juga nggak ada surat wakafnya, ini berbahaya. Terjadi nggak, Pak? Banyak terjadi yang seperti itu, banyak terjadi. Kemudian yang ketiga adalah berhutang secara diam-diam. Pewaris, hati-hati jangan banyak berhutang. Meninggal jangan bukan meninggalkan harta, malah meninggalkan hutang, ya. Jadi hutang silahkan saja berhutang, tetapi jangan kemudian menjadikan, ya, ahli waris kita malah menanggung hutangnya. Kemudian yang terakhir adalah harta yang samar-samar. Harta ketika kita meninggal, di antara kewajiban kita pewaris sebelum meninggal itu menjelaskan harta kita itu yang mana saja, ya, agar nanti ahli waris jelas, ini harta saya, itu bukan harta, ini harta orang tua saya, itu bukan. Jangan sampai tanah yang masih sengketa, rumah yang masih sengketa, ya, kemudian dibagi wariskan, ya. Harus diperjelas terlebih dahulu statusnya, sehingga ketika diwariskan kepada ahli waris kita juga, ya, mendapatkan harta yang jelas statusnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tentang rukun pertama, tentang pewaris, ya. Kemudian rukun yang kedua yaitu tentang harta waris, ya. Harta waris ini juga ada rukun dan syaratnya. Yang pertama adalah harus harta yang halal, bukan harta hasil nyolong, bukan harta hasil korupsi, ya, atau harta hasil nipu, harta hasil riba, ya. Kalau ternyata ini harta yang dihasilkan oleh pewaris ini berasal dari yang haram, bagaimana sikap kita? Harus dikembalikan kepada yang punya. Kalau ini punya negara, balikin kepada negara. Kalau ini punya orang, balikin kepada orang yang bersangkutan, ya. Kemudian yang kedua, selain halal juga harta yang legal. Jangan sampai rumah yang bersengketa, yang belum legal, tanah yang belum legal, ya, kemudian diwariskan kepada ahli waris. Jadi kita tidak hanya taat kepada agama, taat kepada Allah, tapi kita juga harus taat kepada aturan pemerintah, Pak. Ya, atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, ya, pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak bertentangan dengan syariat, kebijakannya harus ditaati, ya. Di antaranya adalah tentang legal atau tidak legalnya kepemilikan harta. Kemudian yang kedua, dimiliki selagi masih hidup. Jadi harta yang boleh diwariskan dari pewaris kepada ahli waris adalah harta yang dimiliki pewaris selama masih hidup. Ya, kalau dimiliki setelah hidup, ya, contohnya santunan, Pak. Orang kalau meninggal kadang kan dapat santunan, Pak. Santunan kematian. Tetangga pada datang, mungkin teman-teman pada datang dari tempat kerjanya, kemudian memberikan santunan. Ya, untuk apa ini santunan? Nah, ini santunan ini kan tidak dimiliki pewaris ketika masih hidup. Orang kalau lagi hidup, Pak, masih hidup, kira-kira dikasih santunan kematian enggak? Enggak ada. Penghinaan itu, Pak. Orang masih hidup kok dikasih santunan kematian, berarti doain cepat mati.
Kalau masih hidup nggak dapat santunan. Makanya harta yang diperoleh mayit setelah meninggal berarti itu bukan hartanya mayit, ya. Karena orang yang sudah meninggal putus kepemilikannya. Dia putus dari kewajiban sholat, dia juga putus dari kepemilikan harta. Ya, dia tidak bisa menerima harta, tidak bisa juga dia memiliki harta. Dia harus lepas dari kepemilikan harta itu, tidak ada tanggungan lagi. Kemudian juga bukan uang pensiun. Jadi uang pensiun kita kalau bekerja, biasanya kan ada uang pensiun nih. Ya, ketika kita sudah pensiun dapat uang. Setelah meninggal, nah uang pensiun itu tidak diwariskan, tetapi menjadi milik siapa yang ditujukan. Ya, ketika kita meninggal kan uang pensiun itu ditentukan ini untuk siapa ini? Apakah untuk istri atau untuk anak? Peruntukannya untuk siapa? Ya, dan tidak menjadi warisan uang pensiun atau uang klaim asuransi. Ini juga klaim asuransi juga jelas ketika orang meninggal ini asuransi ditentukan kepada siapa, ditujukan kepada siapa, tidak menjadi harta warisan. Kemudian yang ketiga adalah tidak tercampur harta pewaris itu, Pak. Ketika mau diwariskan, tidak boleh hartanya masih bercampur dengan harta milik orang lain. Seperti dengan pasangan hidup kita, suami atau istri. Dalam Islam, Pak, ketika menikah antara laki dan perempuan, itu tidak mesti harus harta milik suami juga milik istri. Harta milik istri juga milik suami. Gak ada kaidah seperti itu dalam Islam. Ya, jadi ketika laki dan perempuan menikah, berumah tangga, ya, walaupun Islam menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka, tapi tidak serta-merta harta suami juga harta istri atau harta istri juga harta suami, tidak. Dalam Islam masih mengakui kepemilikan pribadi. Suami dapat gajian, Pak, atau dapat bonus atau dapat apa saja lah dari manapun. Kewajiban suami hanya menafkahi istri dan anak. Ya. Kalau sudah dinafkahi, sudah dipenuhi semua kebutuhannya, ya, maka tidak wajib memberikan seluruh gajinya, Pak. Tidak wajib memberikan seluruh gajinya. Ya, ada tuh, Pak, saya ada cerita itu. Ada suami, Pak, seluruh gajinya dikasih ke istri, Pak. Suaminya cuma megang 10.000 doang. Jadi kalau kerja cuma bawa duit 10.000 doang, Pak. Ya, akhirnya dia curhat ke Pak Ustaz, dimarah-marahin istrinya. Ente gimana? Ini suami ente cuma dibawain 10.000. Ntar kalau di tengah jalan ban motornya meletus gimana? Dibayar pakai apa? Kalau bensinnya habis gimana? Ya, jadi suami itu hanya punya kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya, adapun seumpama ya kelebihannya ini menjadi hak suami. Semua suami mau ya menabung seperti itu. Begitu pula istri. Istri juga punya hak penuh kalau seumpama dia bekerja. Dia bekerja punya gaji. Istri kan nggak wajib menafkahi suami, nggak wajib menafkahi anak. Maka 100% gajinya menjadi milik istri. Ya, apa? Ya, 100% menjadi milik istrinya. Istri punya dapat mahar dari suaminya, dapat hadiah, ya, dapat sesuatu dari luar, maka itu menjadi hak penuh punya istri, nggak bisa diganggu gugat, Pak. Ya, maka ketika semua suami istri ini membangun rumah dengan uang patungan atau membeli mobil atau membeli apa saja dengan uang patungan, Pak, maka nanti ketika salah satu itu meninggal, maka yang dibagi hanya hartanya almarhum. Semua yang meninggal suaminya, maka yang dibagi hartanya suaminya saja. Harta yang bercampur gimana? Ya harus diparuh. Ya, rumah semua ini dibeli bersama, ini rumah harus ditentukan berapa persen
suami andilnya dalam membeli rumah ini, istri berapa persen, ya. Nggak bisa pastikan bosan. Jadi kira-kirakan, ya, dikira-kirakan berapa persen. Ini dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Jadi Islam itu untuk menegakkan keadilan sedetil-detilnya itu harus diperjelas. Ya, rumah ini dulu bangun dengan harta siapa, gitu ya. Kalau dengan harta suami penuh 100%, ya rumah ini harus dibagi waris semuanya. Kalau dibangun patungan, maka yang dibagi hanya bagiannya almarhum saja atau almarhumah saja. Begitu pula harta-harta yang lainnya. Kemudian juga harta partner bisnis. Seumpama kita berbisnis dengan teman kita, ya, maka ketika kita meninggal atau teman kita meninggal, maka hanya bagian harta kita saja yang dibagi waris. Ya, adapun bagian teman kita tidak bisa dibagi waris. Kemudian yang terakhir sudah dikeluarkan satu, ya, biaya pengurusan jenazah, dua hutang, dan yang ketiga wasiat. Jadi harta biaya pengurusan jenazah mulai dari pemandiannya, pengkafanannya, penguburannya, gitu ya, yang sifatnya wajib, maka itu ditanggung dari hartanya mayit, Pak. Ditanggung dari hartanya mayit. Kecuali kalau mungkin dari anak-anak, ya, atau dari luar ingin bersedekah, Pak, silakan. Udahlah, biaya pengurusan jenazah saya tanggung saja deh. Saya sebagai anak tertua, sebagai bakti terakhir saya kepada bapak atau kepada ibu, makanya anak tertua ini mengurus seluruh biaya jenazah, silakan. Tapi kalau nggak ada yang menanggung, maka ditanggung dari hartanya mayit, ya, jadi hartanya almarhum. Kemudian yang kedua, harus dikeluarkan dulu hutangnya. Kalau ternyata si mayit ini punya hutang, ya, maka harus dilunasi dulu hutangnya, ya, harus dilunasi hutangnya. Hutangnya sudah lunas, harus ditunaikan wasiatnya. Kalau seumpama pewaris ini punya wasiat, ya, maka harus ditunaikan wasiatnya terlebih dahulu. Nah, sisanya baru dibagi waris, baru boleh dibagi waris. Baik, udah jam 7:05 nih, Pak. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada 6 menit, silakan, Pak. Ini mau nanya tentang ini. Saya kan sama istri dari pertama nikah itu duit udah dagang jadi satu. Iya, Pak. Jadi sempat beli rumah walaupun kecil. Iya. Itu kalau saya meninggal itu gimana? Soalnya saya sempat ke istri saya ngomong kalau satu saat saya meninggal karena anak masih kecil, gua serahin sama istri saya. Iya. Jadi terserah istri saya mau diapain, saya ngomong begitu. Itu gimana penjelasannya? Nah, itu rumah berarti pakai duit bersama. Iya, dari ini soalnya saya dagang. Oh, dagang. Dan tidak jelas prosentase punya bapak berapa, punya ibu berapa, nggak jelas juga. Sama-sama nggak punya dulu. Sama-sama nggak punya. Ya, jadi itu menjadi harta bersama, menjadi harta bersama. Seharusnya itu rumah yang dibeli, ya, kalau mumpung sekarang masih hidup dipastikan, Pak. Mumpung sekarang masih hidup dipastikan. Jadi ini rumah, ini statusnya bagaimana nih? Apakah menjadi milik suami atau menjadi milik istri atau menjadi milik berdua, dengan prosentase berapa nih? Harus jelas. Karena naudzubillah, Pak, naudzubillah, kita nggak tahu, bisa jadi, semoga tidak terjadi cerai. Kalau cerai rumah punya siapa, Pak? Bapak yang angkat koper apa istri? Nggak tahu kan? Harus diperjelas. Yang keluar bapak atau istri dari rumah itu? Ya, saya nggak pikir itu, cuma saya pikirnya. Iya, memang naudzubillah, saya juga nggak mendoakan. Tapi kan yang namanya masa depan nggak tahu kan? Kondisi nggak tahu, hati nggak tahu. Sekarang cinta mati sama istri, ya, cinta mati sama istri. Tapi nggak tahu ke depannya, mungkin Allah alam. Tapi saya nggak mendoakan. Semoga terus langgeng, Pak, ya. Nah,
Tapi untuk wanti-wanti atau mewaspadai takut nanti terjadi seperti apa, lebih baik sekarang diperjelas kepemilikan rumah itu. Apakah milik bapak atau milik istri atau milik berdua, tapi dengan jelas prosentasenya berapa? Apakah 50-50 atau 60-40, terserah, silakan. Disepakati sekarang. Nah, sebelum meninggal disepakati. Ini rumah ini punya siapa, mah? Ya, punya berdua, udah dibagi dua. Ini kepemilikan 50-50 ya. Jadi kalau meninggal yang dibagi hanya 50%, seperti itu. Diperjelas seperti itu, Pak. Begitu pula dengan harta-harta yang lainnya harus diperjelas. Gitu, Pak. Jadi supaya nanti tidak terjadi biar ahli warisnya juga tidak bingung, jelas gitu. Ya. Ya, silakan, Pak. Ya. Itu gimana? Itu harus kita mengatakan seperti itu. Anaknya ada berapa, Pak? Pertama, anaknya ada berapa? Ada dua. Laki-laki semua atau laki perempuan? Laki perempuan. Berarti harus makanya tadi saya dari awal katakan setiap perpindahan harta itu harus diperjelas apa transaksinya, apa akadnya. Ketika kita mengatakan udah ini punya anak lah, harus jelas ini punya anak, apakah hanya ucapan saja atau memang benar-benar selagi masih hidup sudah saya serahkan ini rumah punya anak, Pak, atau nanti, sekarang atau nanti, ini punya anak lah, sekarang atau nanti nih. Kalau sekarang berarti kita nggak punya hak untuk ngotak-ngatik itu rumah, Pak. Kalau mau renov harus izin dulu kepada anak kita, mau jual izin dulu ke anak kita, karena bukan hak kita lagi tuh. Gitu. Jadi ucapan kita itu kadang orang kan mengucapkan seperti itu kan belum jelas maksudnya apa ini. Udah ini punya kamu dah, gitu. Punya kamu tapi suratnya masih dipegang. Ini kan belum jelas, harus diperjelas dulu, gitu ya. Memang rumah itu nanti akan jatuh kepada anak, tapi kan setelah meninggal. Jadi harus diperjelas, gitu kan. Gitu kan. Baik, ada lagi? Silakan. Oh iya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان